guys, selamat ke our podcast. Jadi hari ini kita mau bahas sesuatu yang udah jadi rahasia umum di birokrasi, yaitu pungutan liar alias pungli. Nah, yang katanya biar urusan cepat kelar, tapi pernah nggak sih kalian mikir kalau semuanya itu harus pakai uang legit? Di mana letak etika di negara kita ini? Benar banget. Jadi di episode kali ini kita akan bahas kenapa sih pungutan liar itu masih ada. Terus apa sih hubungan pungli itu dengan etika administrasi negara? Juga bagaimana peran kita sebagai generasi muda untuk mengatasi pungli ini di era sekarang. Tapi sebelum lanjut, kita kenalan dulu nggak sih? Kenalin, nama aku Rahmi Dayo Anastiti dengan NIM 25112064 Aku Wakil Rafi Karuta dengan NIM 251120040900. Kenalin, aku Megan Herliana dengan NIM 2511206442. Kenalin, aku Agnes Afisilia dengan NIM 2511206403. Oke, kita langsung aja ke segmen yang pertama. Apa sih pungli itu? Jadi guys, pungli itu singkatan dari pungutan liar, atau simpelnya itu kayak ngasih sesuatu ke oknum, baik itu uang atau barang untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Jadi pelayanan yang didapat tuh lebih cepat, lebih gampang, lebih mudah dari orang-orang yang lain. Iya sih, misalnya kayak kita ngurus surat ke kantor pemerintah, misalnya kayak kantor desa atau ngurus perizinan di dinas. Kalau ada embel-embel bisa dipercepat kok, asal ada tanda terima kasihnya. Nah itu pungli. Bener banget. Dan yang bahayanya itu kadang masyarakat itu menganggapnya kayak itu hal biasa gitu loh. Kayak padahal itu tuh udah nyentuh wilayah etika administrasi publik gitu. Karena pejabat publik itu wajib kerja sesuai aturan dan nggak sesuai dengan aktor. Oke guys, sebelum kita bahas lebih jauh, kita sampai persepsi dulu nih. Menurut kalian pungli itu apa sih? Nah, ya pungli itu alias pungutan liar sederhananya kayak ngasih uang, barang atau jasa ke oknum biar urusan kita dipercepat. Nah, kayak bisa kok ada uang legit dikit itu. Nah, di situ letak masalahnya. Kayak yang dibilang Agnes tadi sih, masyarakat itu kayak nganggep itu hal kecil, kayak udah biasa kok, semua orang juga gitu kok. Padahal dari hal kecil kayak gini nih bisa muncul masalah besar, yaitu ya tadi rusaknya etika administrasi negara. Ya, karena etika administrasi negara itu intinya adalah moral dan integritas pada pelayanan publik. Jadi aparatur negara itu harusnya memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat tanpa pamrih, bukan karena untuk mencari keuntungan diri pribadi. Nah benar, kalau pendapatku, misalnya oknum ini minta pungli, itu berarti dia udah melanggar dua hal nggak sih? Yang pertama, aturan hukum, terus etika moral. Gimana enggak? Secara etika, berarti dia ini udah kehilangan nilai kejujuran, nilai keadilan, dan tanggung jawab kan? Aku setuju sama Rahmi. Dan ini tuh nyambung banget sama nilai-nilai yang ada di Pancasila. Contohnya kayak sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Masa iya kita tega manfaatin posisi kita demi keuntungan pribadi? Terus yang kedua, itu dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau pelayanan itu dapat dipercepat itu kalau kita bayar. Terus gimana dong letak keadilannya? Makanya pungli itu bukan cuma soal duit, tapi soal moralitas. Karena kita ngasih atau menerima sebenarnya itu menggores kepercayaan publik di pemerintahan. Kan kalau udah kayak gitu tuh, administrasi negara yang awalnya jadi alat untuk melayani publik itu sekarang berubah menjadi alat untuk melayani kepentingan pribadi, kepentingan seorang oknum. Bener sih. Jadi ini tuh penting banget buat kita sadarin. Karena gimana ya, kayak etika administrasi itu nggak cuma teori yang kaku buat ASN aja gitu loh, tapi itu tuh jadi fondasi buat semua yang terlibat dalam pelayanan publik. Terus
bahkan kita sendiri nih, kita sebagai masyarakat itu juga punya peran buat gak ikut-ikutan budaya pungli. Ya, benar. Ya, karena kalau kita sendiri ini toleran aja sama hal itu, membiarkan aja kan pungli ini, berarti kita ikut andil dong dalam merusak nilai-nilai Pancasila dan sistem etika pemerintahan. Tapi kalau kita tegas, terus transparan dan berani nolak, kita juga bantu menjaga moralitas birokrasi agar tetap sehat. Nah benar, jadi mulai sekarang itu kita kalau ada yang nawarin jalan pintas, kejujuran itu nggak bisa disogok ya teman-teman. Jangan mau sogok-sogok ya teman. Benar. Hindari Karena itu juga termasuk dosa. Nah aku punya pertanyaan nih, kenapa sih pungli itu nggak hilang dari negara kita? Sebenarnya banyak faktor ya, kayak mulai dari budaya permisif, masyarakat tuh kayak udah biasa kok. Terus juga faktor lainnya tuh dari ekonomi, pengawasan yang kurang, terus juga lemahnya sistem digital itu juga termasuk. Benar sih, aku setuju sama Meta. Tapi kadang hal ini tuh datang dari dua sisi. Jadi dari pihak petugasnya sendiri itu meminta, terus dari masyarakatnya juga itu ngasih berapa biar urusannya tuh cepet kelar gitu. Nah ini tuh dua-duanya tuh jadi sama-sama apa ya, kayak nyuburin budaya yang nggak etis ini gitu loh. Padahal kalian sadar nggak sih guys, kalau pungli ini efeknya tuh domino banget. Gimana enggak? Efek dari pungli ini tuh bisa merusak kepercayaan publik, terus bikin pelayanan pemerintah tuh nggak transparan, terus juga dia ngancurin nilai integritas ASN juga kan. Dari yang diomongin Rahmi tadi, aku tuh pernah loh baca artikel. Jadi artikelnya ini dari bpk.go.id. Ini tuh kasusnya tuh dugaan tentang pungli yang ada di Tarakan. Kalian tahu nggak? Oh, kasus yang terkait kepengurusan surat tanah dijual atau gitu ya? Benar. Bahas apa sih tuh kasusnya? Jadi kasusnya ini tentang kepengurusan tanah itu. Jadi ada seorang oknum gitu. Jadi oknumnya itu ASN, dia tuh kayak nawarin gitu, kayak kita sebagai masyarakat nih kalau mau ngurus surat tanah tuh ke dia gitu. Nah setiap orang tuh dimintain uang sekitar 1 sampai 10 jutaan. Dan setahu aku ya, pada segi 2024 itu dilakukan operasi tangkap tangan terhadap MPD karena beliau itu diduga terlibat kayak gitu berurusan sama dugaan ini tentang kepengurusan surat tanah. Nah itu jumlah korbannya berapa sih? Jadi untuk korbannya sendiri itu dari si pelaku MP ini korbannya ada sekitar 5, dan itu total uang yang udah diterima sama MP ini sekitar 800 juta. Bayangin aja itu banyak banget. Terus juga ya, dari yang aku baca, polisi ini meyakini kalau misalkan MP ini sanggup untuk mengembalikan uang korban. Cuma ya kalau misalkan dari MP sendiri nggak ada tindak nyatanya, itu inspektorat atau atasannya itu bakal ngelakuin koordinasi lagi sama Satreskrim Polres Tarakan. Nah aku juga punya berita yang serupa nih. Ada oknum ASN yang di Tangsel, dia mengambil pungli 15 juta untuk pengukuran lahan. Aku pernah dengar tuh beritanya. Kalau nggak salah dari Sido News, nggak sih? Iya. Emang mirip-mirip sama kasus dari yang diceritain Agnes ini. Jadi kalau dari kesaksian korbannya, dia itu udah ngasih 15 juta ke oknum pelaku ini buat ngukurin lahan milik dia. Terus tapi nggak ada tindak lanjut dari si pelaku ini, kayak udah dibiarin aja. Akhirnya si korban ini kayak ngelapor ke kelurahan, terus akhirnya ada mediasi kan. Tapi sejauh ini cuma ada sanksi teguran aja untuk si pelaku ini. Sayang banget Ya. Kalian pernah nggak sih ngalamin punya pengalaman pribadi terkait ngalamin pungli? Aku pernah, ya pas mau masuk kuliah kan itu harus nyari surat
slip gaji orang tua kan ya. Iya. Nah pas nyari itu pas jadi suratnya itu disuruh bayar 30.000. Wah aku lah kok bayar, kan harusnya gratis gitu ya kan ya. Surat dari kantor desa itu cuma ngambil ya kan. Iya benar banget, aku setuju sih. Terus sebenarnya uang 30.000 tuh di kita ya itu ya emang nggak terlalu besar, tapi kayak ngapain sih masih dimintain uang segitu gitu loh, ya kan? Iya, walaupun kecil juga tetap aja Iya, Iya, tetap iya. ada. Terus aku juga pernah sih dulu waktu sekolah tuh di SMA, jadi kayak pas awal kita masih jadi siswa baru, kita tuh dimintain uang paling kecil tuh 500 ribuan, dan ada juga yang ngasih uang sekitar 1 juta sampai lebih juga, dan itu tuh alasannya tuh buat ini pembangunan sekolah. Padahal kalau pembangunan sekolah itu bukannya dana dari pemerintah ya? Iya, Iya, benar benar. kan? Itu kan harusnya kan dari dana BOS ya. Iya. Tapi pihak sekolah tuh selalu menimpain itu, dan kita pun nggak tahu itu uang lari kemana. Soalnya kalau dilihat-lihat ya, dari fasilitas sekolah aja tuh kelihatan gitu loh, kayak dari plafon tuh udah pada jebol, kalau nggak gitu temboknya udah pada retak-retak, ya kan? Iya. Itu juga kayaknya emang udah kayak kasus umum. Soalnya di daerah aku juga banyak kayak gitu. Banyak gitu. MPLS dengan uang pembangunan. Padahal nominalnya juga cukup besar ya. Enak gitu. Murid, ya kan? Per anak loh. Iya, dan kita pun kayak nggak ngerasain hasil dari uang yang kita kasih gitu loh. Kayak kemana ini ya uangnya? Jadi sifatnya juga agak memaksa nggak sih? Ya emang, ya kan? Iya benar. Udah sih. Ya akhirnya. Nah ini bagian favoritku. Kita sebagai genset sering dibilang idealis dan berani speak up. Nah itu bisa banget jadi dimanfaatin buat lawan budaya pungli ya guys. Bener banget. Simpelnya tuh kayak kalau kita melihat nih ada kegiatan pungli, kita jangan diem aja, tapi kayak kita harus lapor, bisa lewat website tuh, website resmi dari Spalapor. Kalau nggak gitu, Ombudsman. Dan satu lagi, kita juga bisa bantu lewat edukasi digital. Jadi kita bisa bikin konten kayak podcast sekarang kita ini ya. Terus video-video edukasi yang di dalamnya tuh tetap ada lucu-lucuannya kan, kayak komedi atau meme gitu. Jadi tetap menyinggung pungli, tapi tetap diselipin dengan lucu-lucuan. Ya karena perang melawan pungli ini bukan cuma soal hukum, tapi tentang mindset. Mindset. Nah, jadi kalau kita generasi muda ini udah ada kesadaran etika publik yang kuat, lama-lama praktik pungli atau budaya pungli ini bisa hilang pelan-pelan. Bener banget sih. Karena kalau kita nggak langsung bergerak gitu, ya ini bakalan terus-menerus terjadi gitu loh. Nggak akan ada hentinya. Kita harus berani guys. Hidup generasi muda, hidup Gen Z. Hidup genset. Iya bener. Jadi intinya etika administrasi itu bukan teori yang kaku, tapi pedoman hidup. Biar kita tuh kerja dengan nurani, bukan cuma dengan aturan. Dan kita ini juga bagian dari sistem itu. Sebagai warga negara, kita wajib dukung pemerintahnya agar bersih dan enggak ikut-ikutan kasih uang licin. Bener sih, kalau semua pihak itu taat etika, pungli itu nggak akan terjadi gitu loh, dan nggak bakalan punya ruang buat ada di posisi kita gitu loh. Jadi administrasi negara itu bisa berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, terus transparansi juga, terus pelayanan publik yang benar-benar pro rakyat. Setuju banget. Jadi guys, yuk mulai sekarang kita berhenti untuk ngelakuin pungli, karena pungli itu kan sekarang dianggap sebagai sesuatu hal yang kecil ya. Padahal sesuatu yang kecil itu, hal-hal kecil seperti itu tuh kayak bisa merusak keadilan secara pelan-pelan. Iya. Kan? Dan satu lagi, etika administrasi negara itu bukan hanya urusan ASN aja, bukan hanya orang-orang yang terikat atau terkait dengan pemerintahan, tapi kita sebagai masyarakat juga punya peran untuk menjaga itu dari
Gen Z, Gen Millennial, X, dan ya pokoknya kita semua lah. Karena negara yang bersih itu ada lahir dari masyarakat yang beretika. Nah, benar, setuju banget ya. Oke deh, jadi segitu dulu ngobrol-ngobrol kita hari ini ya. Jangan lupa like dan share kalau kamu suka podcast ini dan setuju untuk melawan pungli dengan etika. Benar. Sebagai